Selamat pagi. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari aspek tipografi dalam perancangan user interface. Jadi akan ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah istilah dalam tipografi. Jadi kita harus tahu dulu apa saja sih hal-hal atau kata-kata yang sering digunakan atau disebut dalam tipografi. Mungkin sudah familiar, tapi definisinya mungkin belum clear. Lalu yang kedua adalah aspek legibility dan readability. Nah, yang ketiga itu nanti akan ada perbandingan dan perbedaan display type dengan text type. Nah, lalu font style dan juga bagaimana memilih font yang baik untuk sebuah user interface. Nah, yang pertama kita akan pelajari dulu apa saja istilah-istilah yang akan sering disebut dalam tipografi ini. Nah, yang pertama adalah karakter. Nah, karakter itu adalah komponen terkecil dari bahasa tulisan. Misalnya huruf A, B, C, angka 1, 2, 3, tanda baca, tanda seru, titik 2, titik koma, itu semuanya termasuk dalam karakter. Nah, yang berikutnya adalah huruf. Huruf adalah satuan dalam alfabet yang kalau dalam bahasa Latin kita bisa hitung ada 26 dari A sampai Z. Itu adalah satu set huruf, ada 26 buah dia. Nah, yang berikutnya adalah typeface. Nah, typeface ini bisa dikatakan karakter-karakter yang didesain khusus, punya proporsi yang serupa dan konsisten. Ya, jadi bentuknya sama, contohnya itu Arial. Jadi satu typeface Arial itu ada Arial Nero, Arial Black, dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi selanjutnya tadi sudah disebut typeface, dia punya family yang sama. Nah, sementara kalau font itu adalah satu jenis typeface yang ditambah pembedanya dengan misalnya ukuran dan style. Jadi kalau satu huruf Arial dengan ukuran 20 point dengan stylenya bold, itu adalah satu font. Nanti satu set lagi A sampai Z ukuran 9 point, stylenya regular, nah itu satu font gitu. Jadi berbeda antara typeface dengan font. Jadi ini yang sering kita salah sebut, kan sering hurufnya pakai jenis apa gitu ya. Lalu ada typeface juga sudah sangat sering disebut sama font satu lagi. Jadi supaya kita tahu perbedaan masing-masing ini apa saja, begitu. Nah, lalu ada istilah serif dan sans serif. Nah, serif itu secara tampilan visualnya bisa kita lihat perbedaannya, dia punya sirip di ujung setiap huruf. Gitu. Sementara ada typeface yang tidak punya sirip itu, kita sebut dengan sans serif. Jadi contohnya di sebelah kiri itu Anda bisa lihat jenis yang serif, sementara yang sebelah kanan itu yang sans serif. Begitu. Baik, selanjutnya adalah aspek tipografi. Tipografi itu bisa kita maknai sebagai disiplin yang berkenaan dengan huruf. Banyak aspek sekarang yang menggunakan tipografi, urusan perfilman, arsitektur, desain produk, animasi, membuat web, juga perangkat mobile, itu semuanya sekarang sangat berkaitan dengan tipografi gitu ya. Jadi bisa kita katakan tipografi itu adalah seni atau ilmu yang menampilkan atau mengurusi soal teks atau pengaturan type gitu. Nah, yang berikutnya kita akan mempelajari aspek apa sih yang disebut dengan legibility dan readability. Nah, jadi legibility itu berhubungan dengan kemudahan mengenali dan membedakan masing-masing huruf atau karakter. Nah, legibility menyangkut soal desain atau bentuk huruf yang digunakan. Satu huruf dikatakan legible apabila masing-masing karakter-karakternya mudah dikenali atau dibedakan satu dengan yang lain. Nah, sementara readability itu berhubungan dengan tingkat keterbacaan. Teks yang readable berarti keseluruhannya mudah dibaca. Nah, apabila legibility tadi membahas soal kejelasan karakter satu persatu, maka readability itu tidak menyangkut satuan yang tadi, melainkan keseluruhan teks yang sudah disusun dalam satu komposisi. Begitu. Jadi
legibility satu huruf bisa dibedakan satu dengan yang lain dengan mudah, akan mempengaruhi ke readability-nya, jadi mudah dibaca begitu. Nah, jadi ketika kita menggunakan sebuah tipografi itu kan berkaitan dengan indera penglihatan gitu. Jadi diharapkan memang desainer yang berurusan dengan tipografi ini bisa memahami aspek legibility dan readability ini sehingga dia bisa menciptakan satu set tipografi, memilih satu set tipografi supaya pesan yang ingin disampaikan itu mudah dipahami dan dibaca secara tepat oleh penggunanya gitu. Nah, terkait dengan itu ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan ketika memilih soal tipografi ini. Berkaitan dengan masih tadi di legibility sama readability-nya. Nah, ada beberapa huruf yang ketika kita letakkan sangat dekat, dia akan mengakibatkan kita sulit mengenalinya. Bisa kita membacanya menjadi huruf yang lain. Nah, pasangan ini biasanya sering kita temukan di jenis huruf sans serif yang tanpa sirip tadi. Misalnya I dan J ketika dia berdekat sering dibaca menjadi U, sementara C dan L menjadi D. Nah, ini yang paling sering. R dengan N kalau berdekatan bisa dibaca dengan M. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai orang salah membaca gitu. Nah, bisa misalnya ketika membuat desain banner atau iklan di web yang Anda buat, ketika orang lihat dari jauh, karena saking berdekatannya huruf ini bisa dibaca menjadi kata atau huruf yang lain gitu, dan bisa sampai ke arah bernada yang negatif mungkin. Jadi salah interpretasi nanti pembacanya gitu. Nah, yang berikutnya adalah kita harus berhati-hati. Kita lihat di layar ini, coba bandingkan teks dengan penggunaan huruf kapital yang keseluruhan dan teks yang menggunakan campuran ya. Nah, teks yang semuanya menggunakan huruf kapital ini lebih rendah legibility dan readability-nya dibandingkan variasi antara huruf kapital dengan huruf kecil gitu ya. Nah, ketika kita membaca teks yang keseluruhan huruf besar, tidak ada perbandingan tinggi setiap hurufnya sehingga terlihat seperti garis horizontal yang lurus. Jadi ini sulit orang untuk mengenali karakter-karakternya begitu. Nah, yang berikutnya bicara soal spacing, jarak ya. Nah, kita perhatikan yang pertama jarak antar huruf. Jadi ini juga mempengaruhi aspek readability-nya. Kita harus bisa mengatur jaraknya. Yang pertama, tidak terlalu berdekatan seperti gambar yang di sebelah kiri, tapi juga tidak terlalu berjarak seperti yang di sebelah kanan. Jadi pembaca jadi sulit mengenali karakter dan sulit menangkap kata per kata karena kurangnya ruang negatif di dalam teks gitu, untuk teks yang terlalu sempit, terlalu rapat dia. Nah, sementara kalau huruf yang terlalu renggang itu, jadi pembaca sulit menangkap mana awal dan akhirnya karena terlalu jauh jaraknya. Jadi ini menurunkan readability-nya. Lalu yang berikutnya ada juga jarak antar kata. Gitu ya. Jarak antar kata yang terlalu lebar membuat orang mencari-cari kata berikutnya karena terlalu jauh jaraknya gitu. Jadi tetap sama. Kalau terlalu jauh dan atau terlalu dekat akan mempengaruhi readability-nya semakin rendah. Begitu. Lalu ada juga jarak antar baris. Anda harus bisa perhatikan kalau kita set nulis dokumen juga tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat juga karena itu menyulitkan kita untuk membaca. Gitu. Nah, ada satu lagi, ini terkait dengan tidak melulu soal teks tapi soal background gitu. Nah, nanti soal warna Anda pelajari di sesi berikutnya begitu. Jadi pilihan paling legible sebenarnya adalah teks berwarna hitam di atas background warna putih gitu. Tapi orang sering sekali memang membuat kebalikannya, teks putih di atas teks yang hitam. Nah, karena kontrasnya ini membuat silau, dia akan mengurangi readability sama legibility dari teks yang Anda tampilkan.
gitu. Jadi memang harus sangat berhati-hati sehingga orang mudah untuk membaca, tidak membuat mata cepat lelah. Jadi orang tidak meninggalkan, misalnya Anda desain website, tidak cepat-cepat meninggalkan website Anda karena tidak nyaman. Padahal informasinya mungkin penting yang disampaikan. Begitu. Nah, yang berikutnya kita bahas tentang aspek display type dengan text type. Ya, jadi ini sangat berguna nanti ketika Anda melakukan pemilihan font dalam desain Anda. Jadi apa sih yang dimaksud dengan display type ya? Jadi semua teks yang berfungsi untuk menarik perhatian kita golongkan menjadi display type. Sementara semua teks di luar dari display type yang fungsinya untuk dibaca secara rinci itu bisa kita masukkan ke kategori text type. Nah, kita bisa lihat di layar, yang sebelah kiri itu masuk kategori display type. Jadi contohnya itu Lucida Handwriting, Rockwell, Bauhaus, lalu yang bagian display type-nya, text type-nya, itu ada di sebelah kanan ya. Biasanya misalnya Cambria, Calibri, Times New Roman. Ini adalah teks-teks atau jenis-jenis tipografi yang kita gunakan untuk menampilkan teks yang rinci, gitu, yang detail dibacanya. Nah, jadi display type ini cenderung mudah terlihat dan besar. Jadi kalau Anda lihat di banner-banner itu biasanya dia yang memang ukurannya besar, bentuknya unik-unik. Jadi memang tujuannya untuk menarik perhatian, gitu. Sementara yang text type tadi itu memang untuk teks yang panjang, jadi memang butuh konsentrasi. Jadi bentuknya tidak harus bentuknya standar lah kita sebut ya. Jadi tujuannya adalah untuk memfokuskan orang untuk membaca keseluruhan teksnya. Nah, perbedaannya bisa kita lihat di bagian tabel ini. Nah, secara fungsi seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu, display type memang untuk menarik perhatian pembaca. Jadi diambil bikin ukurannya besar, biasanya di header ya. Kalau misalnya di banner-banner, di baliho-baliho, dia biasanya title yang di bagian atasnya begitu. Sementara text type itu untuk isi naskah atau penjabaran atau pendeskripsian sebuah pesan-pesan. Nah, secara ukuran display type ini ukurannya besar. Biasanya kalau Anda nulis teks ya, naskah, laporan itu kan 12 poin ke bawah gitu. Nah, sementara kalau yang display type ini ukurannya besar. Nah, jenis hurufnya untuk display type sama text type ini bebas. Bisa semua jenis, mau serif, sans serif, dari typeface manapun bisa kita gunakan. Yang penting tujuannya yang tadi itu tercapai. Kalau display type dia menarik perhatian, kalau text type memang untuk dibaca secara rinci, menjabarkan sebuah pesan gitu. Nah, jadi kalau dari segi jumlah katanya, display type ini tidak pernah panjang. Nah, selalu singkat. Nah, seperti title, sementara kalau text type ini biasanya memang banyak dan panjang. Nah, isi sebuah dokumen lah misalnya. Nah, penerapannya seperti yang saya sebut tadi ada di judul, di quote, sementara kalau yang text type itu banyak di caption, di body text gitu ya. Nah, secara aspek legibility, yang text type ini wajib ya harus tinggi. Nah, tingkat kita mengenali hurufnya dan keterbacaannya harus tinggi. Sementara si display type tadi memang tujuannya untuk menarik perhatian, jadi tidak harus tinggi. Nah, itu kira-kira perbedaan antara display type dengan text type. Jadi nanti ketika Anda merancang sebuah user interface, Anda sudah tahu bagaimana memilih jenis-jenis font yang akan Anda gunakan. Jadi supaya tidak salah arah. Nah, yang berikutnya kita akan mengenali sedikit tentang style dari font. Nah, style ini macam-macam. Jadi berbagai jenis tipografi yang Anda gunakan di desain atau di dokumen, di Microsoft Word, ada Photoshop, ada Illustrator dan lain-lain, itu banyak stylenya. Gitu. Jadi ada Roman style, ada yang paling sering itu bold sama italic ya, italic. Nah, itu ada small caps, itu oblique. Jadi macam-macam stylenya. Jadi saya balik lagi tadi, style itu untuk apa digunakan sebagai gabungan dari pemilihan stylenya seperti apa, ukurannya seperti apa, jenis typeface-nya seperti apa. Ini nanti akan membentuk font. Begitu. Ya, jadi makanya sering ketika Anda lihat ada
saya contohkan lagi Arial, ada Arial black, ada yang ada juga pakai istilah medium, ya, Avenir Next medium, bold, apalagi ya, ada yang pakai kata roman, ya, itu macam-macam jenisnya. Jadi silahkan gunakan peruntukannya sesuai dengan kebutuhan Anda, begitu. Ada juga yang disebut dengan small caps, ya. Jadi small caps itu adalah ukuran ukuran style yang seperti italic, tapi seringkali dia lebih lebar, lebih tinggi sedikit di ya, jadi ada macam-macam ini bagian yang terakhir terkait dengan pemilihan font. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan ketika proses pemilihan font ini supaya memang benar-benar tepat sasaran, tujuannya tercapai ke si penggunanya, pesan kita tersampaikan, begitu ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah terkait dengan aspek simplicity dan kontras, gitu. Jadi beberapa petunjuknya adalah jangan menggunakan terlalu banyak typeface, ya, 2 atau 3 itu cukup, ya. Jadi typeface tinggal nanti fontnya dikondisikan untuk title, misalnya ukurannya 20 poin, tapi untuk caption atau body textnya dia cukup ukuran 14 poin, misalnya dalam typeface yang sama, begitu. Jadi yang berikutnya itu jangan gunakan 2 typeface dari kategori yang sama, misalnya hanya sans serif saja. Jadi variasikan antara serif dengan sans serif. Nah, lalu yang berikutnya gunakanlah warna yang berbeda, size-nya, style-nya bisa dibeda-bedakan dari pilihan 2-3 typeface yang tadi. Jadi intinya sih jangan terlalu banyak jenisnya, gitu. Jadi variasinya itu justru di ukuran, di warna, di style-nya, begitu. Jadi cukup sekitar 3 gitu ya, 3 typeface dengan variasi fontnya nanti 4-5 begitu. Nah, yang berikutnya adalah kita mana sih yang lebih baik gitu antara serif dengan sans serif. Jadi ini kita nggak bisa menentukan mana yang baik gitu ya. Jadi harus prinsipnya adalah gunakan tipografi yang baik sesuai dengan tujuan dari konten Anda gitu. Itu biasanya tergantung dengan banyak hal gitu ya, tergantung dengan moodnya, usernya siapa gitu ya, untuk apa desain itu dibuat gitu. Jadi kita nggak ada yang baku harus serif atau sans serif, keduanya baik. Silahkan Anda memilih mana yang paling cocok dengan proyek atau desain yang sedang Anda buat. Nah, ini untuk tambahan saran, ada beberapa tools yang bisa Anda gunakan ketika Anda mungkin melihat sebuah font yang baik. Anda bisa gunakan tools-tools ini untuk mencari tahu itu jenis fontnya apa, gitu. Nah, misalnya kalau di browser Anda bisa gunakan browser developer tools, gitu ya, untuk melihat jenisnya. Lalu juga ada Identifont sama What the Font. Gitu. Nah, mari kita lihat beberapa contohnya ya, bagaimana penggunaan tipografi dalam sebuah desain, gitu. Nah, di desain yang ada di layar ini Anda bisa perhatikan bahwa yang menjadi display type-nya di sebelah kiri itu memang dibuat semenarik mungkin, ukurannya tidak terlalu panjang, begitu. Berbeda dengan penjelasan di bagian orange di sebelah kanan yang atas itu. Jadi memang dari segi ukuran dan bentuknya juga sudah berbeda, membuat orang supaya gampang membaca. Ini juga contohnya bagaimana display type digunakan, gitu ya. Nah, yang berikutnya ini menggunakan huruf kapital. Jadi tidak masalah kalau mau buat display type huruf kapital, tidak terlalu baik juga gitu. Tapi jangan sampai huruf kapital yang seperti ini Anda gunakan untuk body text-nya. Orang akan sulit membaca gitu. Readability-nya sangat rendah. Gitu.
Itu kira-kira bagaimana tipografi ini digunakan tetap pada aspek bahwa pesan Anda harus tersampaikan. Jadi tarik perhatiannya lewat display type, tapi semua pesan-pesan yang penting itu, yang banyak dan panjang, Anda tempatkan dalam kategori text type. Gitu. Jadi demikian sesi untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di sesi yang berikutnya.